Alhamdulillah kabar saya hari ini luar biasa sekali Bu. Bu Hafsah sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kemarin menghubungi saya, minta waktu untuk ngobrol, kenapa ya Bu? Iya nih Bu Hafsah, saya mau sharing ceritanya dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu. Oh, tentang pembelajaran. Bagaimana pembelajaran di kelas kuliah sejauh ini? Sejauh ini sih berjalan dengan baik Bu. Hanya saja setelah saya mengikuti pelatihan pembelajaran digitalisasi, saya menjadi berpikir mungkin saya bisa mengembangkannya lagi menjadi lebih baik, kegiatan pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik dan relevan dengan perkembangan zaman, utamanya dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Oh, terkait pemanfaatan teknologi pembelajaran Bu. Kalau menurut Bu Dian, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu idealnya bagaimana Bu? Menurut saya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang baik itu ketika hal tersebut dapat memancing keaktifan siswa, kemudian ketertarikan siswa, dan siswa dapat fokus pada materi pembelajaran yang disampaikan dulu. Dengan begitu kegiatan pembelajaran tentunya bisa berjalan dengan efektif dan tidak membosankan. Yang pada akhirnya tentunya tujuan pembelajaran akan dapat lebih mudah tercapai Bu, begitu mungkin Bu. Nah sekarang nih Bu Dian, kalau coba kita pakai skala dari 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Dian berada di angka skala berapa ya? Kira-kira nah karena selama ini saya belum memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, menurut saya paling berada di skala sekitar 5 sampai 6 Bu. Kira-kira segitu. Nah, terkait dengan pemanfaatan teknologi tadi yang membuat skor pembelajaran yang Bu Dian lakukan belum maksimal, untuk sampai pada skor 10 kira-kira hambatannya Bu Dian rasakan selama ini apa saja Bu? Tentunya banyak sekali hambatan yang saya rasakan Bu. Yang pertama mungkin saya masih minim dalam penguasaan teknologi, utamanya yang bisa diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah tadi Bu Dian sudah mengetahui terkait hambatan yang Bu Dian rasakan dalam penguasaan teknologi. Kira-kira apa nih yang akan Bu Dian lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Mungkin untuk mengantisipasi hal tersebut mungkin saya harus memperdalam lagi penguasaan saya terhadap teknologi. Kemudian saya juga harus mengintegrasikan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dengan pemanfaatan teknologi sehingga apa yang telah saya pelajari bisa langsung saya praktikkan kepada siswa. Juga nanti penguasaan teknologi saya menjadi semakin lebih baik dan pembelajaran yang saya lakukan juga menjadi lebih menarik tentunya bagi siswa. Mungkin seperti itu Bu. Baik Bu Dian, saya sudah bisa menangkap solusi dan antisipasi kesulitan yang di awal tadi Bu Dian katakan ya. Nah sekarang begini Bu, kira-kira berapa mungkin solusi yang Bu Dian paparkan untuk dilakukan? Sangat mungkin dilakukan Bu, karena saya berkeyakinan bahwa suasana belajar yang menyenangkan akan dapat terwujud ketika guru bisa memanfaatkan dengan baik media pembelajaran yang ada untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Media tersebut bisa berupa perangkat teknologi, kemudian alat peraga sederhana, dan salah satunya itu dengan membuat video presentasi dan modul ajar yang semenarik mungkin dengan menggunakan aplikasi contohnya Canva. Kemudian saya juga bisa memanfaatkan aplikasi seperti Kahoot, Quizizz ataupun Wordle untuk membuat kegiatan evaluasi siswa itu bisa menjadi lebih menarik Bu, dan siswa tentunya merasa lebih tertantang gitu Bu. Sepertinya menarik sekali ya Bu. Baik Bu Dian, tadi saya sudah mendengar hal-hal yang disebutkan Bu Dian. Bu Dian punya gambaran ke depannya mau apa? Salah satunya tadi membuat video presentasi. Membuat video presentasi itu bagus sekali ya Bu, untuk mempermudah pemahaman siswa dalam memahami materi yang disampaikan Bu Dian. Bu Dian juga tadi Bu Dian
atau misi untuk evaluasi siswa ya Bu. Iya, benar sekali Bu. Hal tersebut kira-kira apa yang Budian butuhkan untuk mendukung rencana yang tadi Budian makan? Hal yang saya perlukan tentunya adalah dukungan dari pihak sekolah Bu. Tentunya dukungan dari pihak sekolah yang dalam hal ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran. Nah, utamanya terkait perangkat teknologi karena ketika kita menggunakan aplikasi seperti Quizzes, tentunya kita membutuhkan perangkat seperti fokus, laptop dan lain sebagainya. Selain itu juga dukungan dari rekan sejawat sesama guru untuk dapat saling berkolaborasi dan bertukar ide seputar pengolahan pembelajaran di kelas. Dan yang sangat penting nih Bu adalah dukungan dari orang tua siswa Bu. Karena jika kita berbicara digitalisasi nih Bu, pembelajaran mau tidak mau itu siswa harus membawa perangkat seperti HP ya Bu ya. Nah, untuk mengikuti pembelajaran berbasis digital tersebut Bu. Iya, betul. Saya setuju Bu. Nah, kemudian tadi sudah ada antisipasinya dan sebagainya. Kemudian rencana ke depannya, kira-kira apa hal pertama yang akan dilakukan Budian untuk merealisasikan rencana tersebut? Nah, mungkin yang pertama saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait apa yang akan saya terapkan di dalam pembelajaran di kelas saya. Kemudian saya akan memetakan dulu sebelum pembelajaran, memetakan dulu kesiapan dan profil belajar siswa, kemudian menyusun lesson plan dan memilih metode dan media pembelajaran yang tepat. Itu bagus sekali ya Bu, saya sudah bisa menangkap gambaran apa yang akan Budian lakukan. Pertama untuk mewujudkan rencana Budian tadi terkait pembelajaran digital. Nah, Budian tadi kan kita sudah bicara langkah-langkah yang akan Budian lakukan. Nah, sekarang kita bicara strategi nih Bu. Kira-kira apa yang akan dilakukan Budian untuk mencapai tujuannya tadi? Untuk strategi yang akan saya lakukan tentunya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memenuhi semua kebutuhan belajar siswa. Saya juga akan mengintegrasikan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran kelas saya. Mungkin seperti itu. Jadi poinnya adalah mengintegrasikan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ya Bu. Iya. Nah, apa hal yang membuat Budian yakin untuk menggunakan strategi tersebut? Iya, saya yakin untuk mengintegrasikan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran karena pemanfaatan teknologi digunakan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik ya Bu, tentunya seperti itu, dan tentunya juga tidak membuat siswa bosan sehingga secara teori nih Bu, murid akan bisa lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru dan merasa tertantang untuk lebih dapat menguasai teknologi. Kemudian pembelajaran yang memanfaatkan teknologi juga akan memudahkan saya untuk mengkreasikan materi atau tugas kepada siswa begitu Bu. Oh iya, benar sekali ya Bu. Manfaatan teknologi dalam pembelajaran pastinya akan membuat siswa merasa tertantang ya dalam pembelajaran. Nah Bu Dian, tadi kita sudah berbicara langkah-langkah dan strategi. Nah, tentunya kita juga harus mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa terjadi Bu Dian. Iya Nah, benar. sekarang apa antisipasi yang Bu Dian lakukan jika muncul hambatan di tengah jalan dalam penerapan strategi tersebut? Nah, tentunya Bu pasti akan muncul ya Bu hambatan-hambatan dalam penerapan strategi. Itu tentunya saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah dan juga berkolaborasi untuk bertukar ide dengan rekan sejawat. Dan bila perlu nih Bu, saya bisa bertanya atau belajar kepada guru-guru di sekolah lain yang telah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajarannya. Kemudian utamanya dalam peningkatan pemahaman, kemudian keaktifan dan kemampuan belajar siswa agar terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid gitu. Baik Bu Dian. Jadi poin utamanya adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Nah,
Kemudian ada tidak hal lain yang Budian butuhkan dalam masalah tersebut? Untuk saat ini saya kira dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat sesama guru itu sudah cukup. Nah, Budian bagus sekali ya apa yang Budian lakukan tadi. Tetapi Budian, ide-ide yang bagus itu tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan realisasi jika tidak dapat kita realisasikan. Nah, sekarang kapan nih Budian akan merealisasikan rencana tersebut? Secepatnya Bu, mungkin bisa minggu depan saya akan terapkan atau di awal pembelajaran tahun ajaran baru. Nah, kalau memang Budian sudah mempunyai rencana penerapan minggu depan, kira-kira ada nggak orang lain yang dapat membantu Budian untuk mengingatkan Budian dalam menjalankan rencana tersebut? Tentunya saya sangat berharap rekan sejawat dapat mengingatkan saya seperti Bu Hafsah. Baik, ya. Luar biasa sekali ya rencana yang sedang Budian lakukan. Rencananya juga lumayan matang. Kemudian antisipasi yang baik, kemudian pikirkan yang sekiranya bisa diterapkan. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Budian Dari percakapan kita hari ini yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan tadi ya Bu ya. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Hafsah karena melalui kegiatan coaching ini saya dapat belajar tentang bagaimana menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami tanpa bertanya kepada orang lain terlebih dahulu. Ternyata solusi atas masalah-masalah itu muncul dari diri saya sendiri ya Bu ya, dari ide-ide dalam diri saya sendiri gitu Bu. Kemudian dengan begitu saya merasa lebih bebas dan benar-benar paham bagaimana harus menjalankan ide tersebut. Nah, kemudian Ibu, yang selanjutnya yaitu saya juga menjadi semakin yakin untuk secara konsisten untuk menerapkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya. Dan yang terakhir nih Bu, tentunya saya tidak bosan-bosan meminta bantuan dan dukungan dari semua pihak, baik dari Bu Hafsah sendiri maupun dari guru-guru lain, agar bisa saling berkolaborasi bersama-sama untuk menciptakan ekosistem sekolah yang positif demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, kemudian intinya kita bersama-sama untuk menciptakan ekosistem sekolah yang positif demi mewujudkan yang pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, luar biasa sekali ya Budian hari ini. Saya kira cukup pembicaraan hari ini. Nanti minggu depan akan saya tagih ya Budian. Siap Ibu. Mudah-mudahan apa yang Budian rencanakan dapat terrealisasi. Amin. Baik Budian, saya cukup. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih banyak.